Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah. Wa idza qila lahumuttabi'u wa idza, dan jika qila dikatakan lahum ya, kepada mereka, yaitu kepada orang-orang kafir Arab, ittabi'u, ikutilah kalian, ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan. Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u, ya, tidak ataupun tetapi kami mengikuti, nattabi'u ma alfaina, apa yang kami dapati, alaihi aba'ana, atasnya bapak-bapak leluhur kami. Ya. Awalau kana aba'uhum, awalau kana, walaupun, ya, kana aba'uhum, bapak-bapak ataupun leluhur mereka itu telah jadi la ya'qiluna, tidak mengetahui, tidak berakal, syai'an, suatu apapun, sedikit pun, ya, maksudnya tentang agama, wala yahtadun, dan tidak pula mereka mendapatkan petunjuk kebenaran. Ya. Dan apabila dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, ya, mereka itu siapa? Orang kafir Arab, ya. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, itu orang kafir Arab, supaya mereka itu mengikuti apa yang diturunkan Allah, ya, mereka menjawab, hendaklah, gitu. Jadi dia nolak. Kami mengikuti apa yang kami dapati dari moyang-moyang kami. Jadi dia enggak mau ngikutin, tetapi dia hanya mau ngikutin apa yang telah didapati, yang dia ketahui dari nenek moyang mereka, yang telah kebiasaan yang dilakukan nenek moyang mereka. Ya. Padahal apa? Nenek moyang mereka sendiri itu sebenarnya tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi Ibnu Abbas berkata apa? Saat Rasulullah mengajak kaum Yahudi untuk memeluk Islam, Rafiq bin Huraimalah dan Malik bin Auf berkata, kami hanya akan mengikuti apa yang dipahami nenek moyang kami, sebab mereka lebih pandai dan lebih mulia daripada kami. Ya. Jadi atas hal itu Allah menurunkan ayat ini. Ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jadi orang-orang yang menyeleweng dari jalan kebenaran itu terbiasa memegang teguh kepercayaan dan tradisi peninggalan bapak-bapak mereka. Ya. Mereka itu apabila diajak untuk menerima ajaran yang terkandung dalam petunjuk Allah, nah, mereka menolak. Mereka berkata apa? Kami tidak akan meninggalkan apa yang kami warisi dari bapak-bapak kami. Ya. Jadi ini merupakan kebodohan yang teramat besar jika seseorang itu apa? Mengikuti tradisi peninggalan nenek moyangnya dengan mengesampingkan sikap taat dan menuruti perintah Allah. Ya, karena sesungguhnya apa? Bapak-bapak mereka itu tidak sedikit pun memahami, tidak mengerti agama. Ya, dan juga mereka juga tidak dapat hidayah ataupun petunjuk. Itu orang-orang kafir atau orang-orang yang sesat, ya. Idza qila lahum, pada orang kafir Arab. Ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan tercelanya sikap taklid. Taklid itu apa? Ikut-ikutan, mengikuti buta, ya. Ikut-ikutan itu namanya taklid. Jadi sikap taklid atau ikut-ikutan itu sikap yang sangat tercela. Dan taklid itu
Itu kebiasaan orang kafir. Ya. Wa matalul ladzina kafaru, dan perumpamaan ya, alladzina, orang-orang yang kafaru, orang yang kafir ataupun ingkar. Kama salil ladzi yan'iqu, seperti perumpamaan orang-orang yang berteriak, ya, berteriak memanggil, yan'iqu bima la yasma'u, kepada yang tidak dapat ia mendengar, illa du'a wa nida'a, kecuali bunyi suara. Doa itu bunyi panggilan, ya, panggilan suara yang lembut. Wanida'a, atau bunyi suara yang keras. Doa itu adalah bunyi suara. Summum bukmun umyun, summun, mereka itu tuli. Bukmun, mereka itu bisu. Umyun, buta. Fahum la ya'qilun, maka mereka tidak dapat mengerti. Ya, dan ini perumpamaan bagi orang-orang kafir itu seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Ya, mereka itu tuli, bisu, buta, dan mereka itu tidak mengerti. Ini perumpamaan orang yang mengajak golongan kafir yang ingkar, ya, itu tidak untuk menerima kebenaran dan petunjuk Tuhan, namun mereka tidak mau memahami dan menjawab seruan itu. Ya, ini diumpamakan pengembala yang memanggil domba-dombanya. Ya, tentunya domba-domba itu tidak akan mengerti, hanya mendengar suara dan tidak lebih dari itu. Jadi pendengaran mereka itu tuli, penglihatan mereka itu buta, lidah mereka itu bisu karena tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berkata baik yang bersumber dari akal pikiran. Jadi penyuruh orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang berdakwah kepada mereka, mengajak mereka beriman dan mengikuti petunjuk. Jadi dalam ayat ini penyuruh itu, ya, itu diumpamakan seperti pengembala. Sedangkan orang-orang kafir itu diumpamakan sebagai apa? Binatang ternak yang tidak memahami kata-kata si pengembala, selain mendengar suara sebagai penegak hujah saja. Namun mereka tidak memahaminya. Jadi mereka itu tidak mendengarkan yang hak dengan pendengaran yang membuahkan pemahaman dan sikap menerima. Ya, bisu dari mengatakan yang hak, ya, nggak bisa mengatakan yang benar. Penglihatan mereka juga tidak mampu melihat apa? Bukti-bukti yang jelas. Mereka tidak mengerti nasihat yang disampaikan. Ya, inilah sebabnya mereka bersikap seperti itu, yakni mereka apa? Tidak memiliki akal yang sehat. Itu karena mereka nggak memiliki akal yang sehat, nggak bisa mikir, tidak mengerti hal-hal yang bermaslahat bagi mereka. Ya, padahal pendakwah atau penyuruh itu mengajak kepada keselamatan dan agar jauh dari kesengsaraan, mengajak masuk ke surga, agar jauh dari neraka. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah kalian min thayyibat, dari yang baik-baik, ya, yang halal-halal. Ma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika engkau, kuntum adalah kalian, benar hanya kepadanya kalian menyembah ataupun taat. Wahai orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya, ya. Dan Allah telah menjelaskan mereka yang halal itu yang mana, yang haram yang mana. Ya, jadi orang yang beriman itu hendaknya memakan yang halal, bukan yang kotor, bukan yang keji. Syukurilah karunia Allah yang telah menghalalkan makanan yang baik-baik. Ya, bagaimana cara bersyukur? Syukurilah pula karunia ketaatan, ya, dengan ketaatan
Bersyukur kepada Allah itu caranya apa? Dengan ketaatan. Ya. Jadi gini, Al-Quran itu telah lama mendahului ilmu kedokteran modern dalam soal apa? Makanan. Diharamkannya bangkai itu sangat beralasan, ya, sangat beralasan sekali. Karena binatang yang mati oleh sebab faktor ketuaan atau mati karena terjangkit penyakit itu pada dasarnya mati karena zat beracun. Kalau kemudian binatang yang mati dengan cara seperti itu dikonsumsi oleh manusia, maka sangat mungkin ia akan mengalami keracunan. Nah, lebih-lebih binatang yang mati dengan cara mati tercekik, ya, darahnya akan mengendap di dalam tubuhnya. Padahal seperti diketahui darah itu menyimpan zat beracun yang bersembunyi dalam pembuluh darah ataupun dan urin. Ya, demikian pula halnya apa? Babi, dagingnya mengandung berbagai bibit penyakit yang jelas akan membahayakan bagi yang memakannya. Ya. Jadi segala yang diharamkan oleh Allah itu sudah pasti punya alasan yang jelas. Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya dia Allah mengharamkan kepada kalian memakan al-maitata, bangkai. Waddama, ya, lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira bagin wala 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Innama harrama, sesungguhnya hanyalah, ya, harrama, dia mengharamkan, melarang, alaikum, bagi kalian memakan al-maitata, bangkai binatang, waddama, dan darah, walahmal khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi, dan apa yang disembelih, ya, li ghairillah, untuk selain Allah. Famanit turra, faman, dan barang siapa, iturra, terpaksa dalam keadaan terpaksa memakan hal-hal yang diharamkan itu, ghairu bagin, dengan tidak menginginkan, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma alaih, maka tidak ada dosa bagi dia. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Sesungguhnya dia Allah hanya mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, ini karena terpaksa, ya. Ya, kepepet, orang di hutan, nggak ada makanan, dan kalau nggak makan dia memungkinkan mati, terpaksa dia makan babi. Ya. Yaitu makan babi itu jadinya itu nggak apa-apa. Asalkan dia sebenarnya tidak menginginkan, ya, karena terpaksa dalam keadaan tidak ada yang lain kecuali itu, ya, hukumnya tetap haram, tetapi boleh dilakukan, dia tidak berdosa, ya, fala isma alaih, ya, maka tidak ada dosa baginya, ya, fala isma alaih innallaha ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun. Itu karena terpaksa, ya. Kepepet, nggak ada makanan yang lain, yang ada cuma itu, dan kalau nggak dimakan bisa mengakibatkan mati kita, ya, terpaksa dalam keadaan seperti itu sangat darurat, ya, itu boleh dimakan dengan ketentuan bahwa siapa saja yang berada dalam keadaan darurat, ya, darurat itu kondisi yang memperbolehkan seseorang untuk memakan bangkai, ya. Ini berdasarkan kaidah ilmu fikih. Jadi resiko kematian yang jelas lebih diutamakan daripada adanya bahaya yang relatif. Dan dari sisi lain, seorang yang sangat lapar mungkin sekali terdorong untuk makan apa saja, justru barangkali lebih membahayakan dirinya. Oleh karena alasan inilah, maka yang kebetulan mendapatkan keringanan untuk makan makanan haram agar tidak melampaui batas darurat.
Jadi terpaksa, namanya terpaksa harus makan yang haram itu karena rasa lapar dan tidak mendapatkan makanan lain kecuali yang terlarang. Ya, maka itu tidak berdosa. Innalladzina yaktumuna ma anzalallah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan ma anzalallah, apa yang telah diturunkan Allah, minal kitab, dari kitab. Wa yashtaruna bihi, dan mereka menjual belikan terhadapnya, yaitu Taurat, samanan qalila, dengan harga ataupun kompensasi yang sedikit. Ulaika ma yakuluna, mereka itu tidaklah mereka itu memakan kecuali fi butunihim ilanar, di dalam perut mereka kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullah yaumal qiyamah, wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Wala yuzakihim, dan mereka Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Jadi makanan yang dimakan itu berasal dari hasil menjual ayat-ayat yang diturunkan Allah, menyebabkan mereka masuk api neraka. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Ya, mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi mereka itu mengetahui hukum yang diturunkan Allah. Ada kalangan yang sengaja menyembunyikan sebagian wahyu demi mengejar kesenangan-kesenangan duniawi. Orang-orang Yahudi seringkali menyembunyikan apa yang terkandung di dalam kitab suci mereka, yaitu Taurat. Antara lain apa? Merahasiakan sifat-sifat Rasulullah oleh perasaan apa? Khawatir bahwa pengikut-pengikut mereka itu akan mengikuti ajarannya, akan mengikuti ajaran Nabi. Ya, sehingga mereka akan kehilangan mata pencarian, kedudukan, kesenangan hidup. Ya, jadi maka barang siapa yang sumber kehidupannya itu berasal dari pekerjaan-pekerjaan semacam itu, yaitu seolah-olah menelan api, sebab perbuatan itu yang kelak akan menjerumuskan mereka ke neraka. Jadi Allah akan berpaling dari mereka, tidak akan menyucikan mereka dari dosa. Mereka menunggu siksa yang keras, yang sangat menyakitkan. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang, ishtarawud dhalalata, yang membeli kesesatan bil huda, dengan petunjuk, wal adzaba bil maghfirah, dan siksaan dengan ampunan. Fama asbarahum, maka alangkah sangat sabarnya, beraninya mereka, alanar, terhadap neraka. Ya. Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Ya. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Jadi ini menurut Ikrimah, ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi karena mereka mempunyai kebiasaan selalu menyimpang ajaran Taurat yang benar, hanya karena takut kehilangan kedudukan dan martabat di mata manusia. Ya. Jadi mereka itu orang-orang yang berdosa, yang lebih memilih jalan sesat daripada petunjuk. Maka dari itu mereka berhak mendapatkan siksa, bukan pengampunan. Jadi mereka itu bagaikan menukar yang benar, yang hak, dengan kepalsuan yang batil, atau sesuatu yang menyesatkan dengan petunjuk. Jadi menukar, ya, kesesatan ditukar dengan petunjuk. Dzalika bi annallaha nazzalal kitab, yang demikian itu bi annallah, karena sesungguhnya Allah nazzalal kitab, telah menurunkan kitabnya, bil haqq, dengan benar. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, ya, dan sungguh orang-orang yang ikhtalafu
mereka berselisih fil kitab, ya, tentang kebenaran kitab-kitab Allah, la fi syiqaqim ba'id, maka mereka benar-benar dalam syiqaq, perpecahan ataupun perselisihan, ba'id, yang sangat jauh dari petunjuk. Jadi yang sedemikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran itu, kebenaran kitab itu, mereka adalah dalam perpecahan yang jauh. Ya. Di mereka itu telah mendapatkan balasan yang ditentukan bagi mereka karena mereka ingkar pada kitab Allah yang telah diturunkan dengan benar. Kemudian mereka berselisih dalam suatu perselisihan yang besar karena watak mereka yang suka berdebat, menolak kebenaran, tunduk pada hawa nafsu. Ya. Mereka mengubah, merusak, dan menafsirkan kitab itu dengan penafsiran-penafsiran yang tidak benar. Jadi semua dilakukan sak mau-maunya dia. Jadi azab yang demikian itu apa? Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada rasul-rasulnya yang berisikan kebenaran, namun mereka mengingkarinya. Ya. Jadi bahwa Allah menurunkan kitab itu sebagai hidayah ataupun petunjuk bagi manusia dan untuk apa ya? Menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Yang hak itu yang mana, yang batil yang mana. Menerangkan juga mana yang jadi petunjuk, mana yang sesat. Oleh karena itu, barang siapa yang mengalihkannya dari tujuan tersebut, maka ia berhak mendapatkan azab. Ya, diwolak-walik wong diazab ya. Jadi wong petunjuk ditukar jadi kesesatan. Sebagian kitab itu mereka imani dan sebagian lagi mereka ingkari. Ini kebiasaan ya orang-orang Yahudi. La fi syiqaqim ba'id, benar-benar dalam perpecahan yang nyata. Ya, jadi yang sedemikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Ya. Bil haqq, dengan membawa kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang kebenaran kitab itu, la fi syiqaqim ba'id, mereka itu dalam perpecahan yang sangat jauh. Ya, dieling-eling selawase urip.